Oke, kali ini kita bakal bedah salah satu cerita paling gila di dunia teknologi. Kisah kebangkitan, sanksi, dan transformasi dari salah satu raksasa teknologi yang paling banyak dibicarakan di dunia, Huawei. Kita akan coba selami gimana ceritanya perusahaan ini bisa ada di tengah-tengah badai teknologi dan politik global. Langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu perusahaan teknologi doang bisa bikin negara adidaya sekelas Amerika Serikat panik? Nah, cerita kita ini unik. Kita nggak mulai dari awal, tapi langsung loncat ke momen paling gentingnya. Bulan Mei tahun 2019, waktu pemerintah AS tiba-tiba mengumumkan kondisi darurat nasional di bidang teknologi. Ini adalah hari di mana dunia, khususnya bagi Huawei, berubah total. Waktu itu, Departemen Perdagangan Amerika Serikat secara resmi memasukkan Huawei ke dalam yang namanya Entity List. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan Amerika dilarang keras buat berbisnis sama Huawei tanpa izin khusus. Dalam sekejap, akses mereka ke teknologi Amerika diputus begitu saja. Tapi pukulan yang paling kerasa dan paling cepat datangnya dari mana coba? Ya, dari Google. Tiba-tiba aja lisensi Android buat Huawei dicabut. Bayangin, HP baru Huawei nggak bakal bisa lagi pakai Gmail, YouTube, apalagi Google Maps. Buat banyak orang, ini kayak kiamat kecil kan? Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa Huawei jadi segede dan sepenting itu, sampai-sampai sanksi ini jadi berita besar? Nah, untuk ngerti itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya di Shenzhen, Tiongkok. Jadi pendirinya itu namanya Ren Zhengfei. Nah, yang menarik, beliau ini punya latar belakang sebagai insinyur di Tentara Pembebasan Rakyat. Dan ini nanti jadi salah satu alasan kenapa negara-negara barat curiga banget sama dia. Dengan modal yang bisa dibilang sangat terbatas, ia memulai perusahaan kecil ini di tahun 1987. Awalnya, bisnis Huawei itu sederhana banget. Cuma jadi reseller atau distributor saklar telekomunikasi. Tapi mereka nggak mau gitu-gitu aja. Cepet banget mereka berubah jadi pencipta teknologi sendiri. Tahun 93, mereka udah bisa bikin switch digital canggih. Dan cuma 3 tahun kemudian, boom, mereka dapat kontrak pertama di luar negeri, di Rusia. Dari awal emang visinya udah global. Terus, apa sih rahasia sukses mereka? Kuncinya ada di budaya perusahaannya yang unik banget. Pertama, mereka itu customer first abis. Ada cerita legendaris loh soal mereka sampai bikin kabel anti gigitan tikus buat pelanggan di desa-desa. Masalah yang mungkin dicuekin kompetitor tapi mereka garap serius. Kedua, dedikasi karyawannya. Huawei ini kan milik karyawan, jadi mereka kerja bukan cuma sebagai pegawai tapi juga sebagai pemilik. Semangatnya beda. Dan yang ketiga, ini nih yang penting. Mereka mikirnya jangka panjang. Mereka bikin rencana buat 10 tahun ke depan, bukan cuma buat laporan keuangan 3 bulanan. Nah, kita loncat ke akhir dekade 2010-an. Di titik ini, Huawei itu udah bukan lagi sekedar pemain, tapi udah jadi pemimpin pasar, apalagi dalam perlombaan teknologi paling panas saat itu, 5G. Dan dominasi ini bukan kebetulan. Mereka bakar duit gede banget buat riset dan pengembangan. Coba lihat, di tahun 2018 aja, anggaran R&D mereka itu sampai 15 miliar dolar. Itu udah setara sama anggarannya Alphabet, induk perusahaannya Google. Hasilnya, ya, kelihatan banget dari data ini. Di tahun 2018, Huawei itu udah menguasai hampir sepertiga pasar peralatan telekomunikasi global. Jauh banget ninggalin pesaingnya kayak Nokia atau Ericsson. Dan hebatnya, mereka menang bukan cuma karena harga murah loh, teknologinya juga unggul. Mereka itu megang 15% dari semua paten 5G di dunia. Teknologinya seringkali lebih ringan, lebih efisien, dan lebih hemat biaya. Ya pantes aja kalau banyak negara pada milih mereka buat bangun jaringan 5G-nya. Oke, balik lagi ke momen krisis tadi. Diputus sama Android, apakah Huawei langsung bangkrut? Ternyata enggak. Mereka enggak panik, tapi langsung puter haluan. Mereka ngebutin rencana darurat yang ternyata udah mereka siapin dari jauh-jauh hari. Dan inilah dia jawabannya, Harmony OS, sistem operasi yang mereka bikin sendiri. Ini bukan cuma sekedar pengganti Android ya, ini adalah fondasi baru buat kelangsungan hidup mereka yang dirancang buat nyambungin semua perangkat Huawei dari HP sampai mobil dalam satu ekosistem yang mulus. Dan jangan salah, ini bukan proyek iseng-iseng. Coba lihat betapa cepatnya Harmony OS ini ngambil pangsa pasar. Di kuartal pertama 2024, di Tiongkok aja, Harmony OS udah berhasil ngerebut 17% pasar. Itu artinya mereka berhasil geser iOS-nya Apple sebagai sistem operasi nomor 2 di sana. Gila kan? Jadi, visinya itu jauh lebih besar dari sekedar bikin OS buat HP. Mereka nyebutnya kehidupan cerdas semua skenario. Mimpinya adalah satu sistem operasi yang bisa nyambungin semua aspek kehidupan digital kita. Dari smartphone di kantong, laptop di meja, jam tangan di pergelangan, sampai mobil dan layanan publik. Semuanya nyambung. Nah,
apa yang dilakuin Huawei ini bukan cuma cerita tentang satu perusahaan yang lagi berjuang, ini adalah cerminan dari sebuah tren global yang jauh lebih besar. Upaya negara-negara untuk punya apa yang disebut kedaulatan digital. Banyak analis yang bilang kalau strategi ini tuh kayak ngebangun tembok besar digital. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah negara sengaja membangun ekosistem teknologinya sendiri dari A sampai Z biar nggak lagi bergantung sama teknologi dari negara lain. Jadi buat Tiongkok, Harmony OS ini bukan cuma sekedar software. Ini udah jadi bagian dari strategi nasional. Kenapa? Karena dengan mengontrol sistem operasinya sendiri, mereka bisa melindungi data warganya, menjamin keamanan nasional, dan yang paling penting, punya kendali penuh atas infrastruktur digital mereka sendiri. Kisah perjalanan Huawei dari sebuah startup kecil sampai jadi pusat konflik geopolitik global akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Di zaman di mana senjata utamanya bukan lagi rudal, tapi data dan server, apakah kita sedang menuju dunia di mana internet terpecah-pecah? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang nanti akan menulis aturan main di masa depan digital kita?